untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat, ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Begitu banyak pemain baru yang kali ini membela tim nasional Australia U23 karena tim yang sebelumnya tampil di Olimpik, para pemainnya tidak dibawa ke tim ini ya. Jadi ini memang adalah tim yang baru yang juga dipersiapkan untuk Olimpiade di Paris tahun 2024. Jadi ini juga tantangan untuk pelatih sementara dari Australia, yaitu Trevor Morgan. Ya, sementara kalau kita saksikan pemirsa, inilah dia pemain-pemain Indonesia berjalan dengan gagah tentunya menuju ke lapangan atau kita tepatnya di Central Republican Stadium yang ada di Tajikistan. Satu persatu pemain berjalan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Kita lihat pemirsa, saling berdoa, saling memberikan semangat, dan Witan pun juga berjalan paling terakhir. Sementara Asnawi Mangku Alam Bahar saat ini menjadi pemain utama yang berjalan dengan keandalan yang dimilikinya untuk membawa Indonesia dalam berjuang di kesempatan malam hari ini. Cuaca yang terlihat ya begitu kondusif dan juga sangat baik tentunya. Ini membuat pertandingan pasti akan berlangsung begitu seru di laga malam hari ini. Jangan lupa pemirsa, 2D, doa dan dukungan terus diberikan untuk Timnas Garuda Muda Indonesia. Ya, sekarang waktunya kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara. Ya, baru saja kita dengarkan pemirsa lagu kebangsaan Indonesia Raya yang tentunya bisa kita dengarkan di Central Republican Stadium Tajikistan. Dan inilah dia susunan pemain dari Indonesia dengan pelatihnya Sintayong. Coach Sintayong menurunkan pemain terbaiknya di leg pertama ini. Kita lihat di penjaga gawang ada Hernando Ari Sutaryadi. Kemudian ada juga Rizky Ridho, ada juga Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam Bahar, Alfrianda Dewangga. Ya, pemain-pemain yang akan melakukan tugasnya untuk bertahan. Kemudian ada juga Hanis Sagara, Amiruddin Bagus, Kavi, dan juga Gunansar Mandowen. Kita lihat begitu banyak pemain menyerang yang juga diturunkan oleh Coach Sintayong. Ya, sementara wasit memimpin pertandingan adalah Kim Woo Sung, wasit yang berasal dari Korean Republic pemirsa. Dan juga ada Song Bong Kun, ada juga Bang Gyul, dan juga ada wasit cadangan Khalid Saleh Al-Turais yang berasal dari Saudi Arabia. Coin toss kali ini pemirsa akan dilakukan oleh kedua captain tim. Masing-masing ada Mark Tokic. Ya, ini dia sudah pemain dari Australia dengan pelatih Trevor Morgan. Ya, ini adalah pemain-pemain yang baru bergabung ke timnas U23 Australia. Dan kita lihat penjaga gawang adalah Jordan Perkins, ada Mark Tokic, Jordan Boss, ada juga Patrick Wood, Jacob Italiano, pemain yang memang perlu diwaspadai. Kemudian ada juga Bayu Miller dan juga Nicholas Suman. Ya, ini pemain-pemain yang akan diandalkan di lini depan dari Australia. Ya, sementara kita lihat pemirsa coin toss dilakukan oleh kedua kapten, ada Asnawi Mangku Alam. Kita lihat pemirsa pemain asal Makassar yang tentunya menjadi kekuatan
dari Indonesia. Pelatih Sintayong juga memberikan instruksi kepada dua pemain Papua. Kita lihat pemirsa, salah satunya adalah pemain yang tampil sangat luar biasa dalam beberapa laga terakhir, baik di tim nasional maupun juga ketika bermain di tim Persipura Jayapura. Ramai rumah kick tadi pemirsa. Begitu juga dengan Gunansar Manuwen, dua pemain yang memiliki kecepatan tentunya dalam laga di malam hari ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, izinkanlah saya untuk mengajak semuanya, seluruh bangsa atau juga seluruh warga negara Indonesia sebangsa dan setanah air. Ayo kita sama-sama memberikan doa dan dukungan. Lagi, doa dan dukungan untuk timnas Indonesia yang berlaga tentunya, timnas U23 Garuda Muda tentunya berlaga di kesempatan malam hari ini. Dan sementara kita lihat pemirsa, wasit pemimpin jalan pertandingan sudah bersiap-siap. Berdoa terlebih dahulu, kita saksikan pemirsa para pemain, dan inilah dia waktunya sama-sama kita berteriak Indonesia, kita berdoa, kita memberikan dukungan kepada para pemain Indonesia yang saat ini tengah berjuang demi lambang Garuda di dada. Baiklah pemirsa, Indonesia mengenakan jersey kebesaran berwarna merah dengan celana putih berada di sebelah kiri, sementara tim dari Australia dengan jersey berwarna hijau biru-biruan berada di sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Kanan langsung dilakukan dari Australia, bola meninggalkan lapangan permainan. Yang terpenting adalah 15 menit pertama, para pemain Indonesia tidak boleh gugup, para pemain Indonesia tidak boleh kehilangan fokus. Ya, yang penting juga tidak terjadi kepanikan di pertandingan. Oh, bahaya kali ini pemirsa. Bagaimanakah Australia mencoba? Oh, bahaya pemirsa. Mencoba kali ini, hati-hati, hati-hati. Ya, bukan sebuah pelanggaran tadi. Di mana para pemain Indonesia harus hati-hati tentunya. Ya, kita lihat ya tadi Luis Miller yang mendapatkan free space. Tapi memang wasit tidak menganggap itu adalah sebuah pelanggaran. Kita melihat ya memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan ya. Tadi kita lihat pada saat tampaknya Gunansar Manuwen yang kembali ke belakang tadi untuk melakukan recovery. Ya, hanya menghasilkan sepak pojok tadi pemirsa. Bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Australia. Harus hati-hati tentunya 15 menit pertama. Ini adalah waktu yang sangat krusial. Kehilangan fokus sedikit saja bisa menjadikan sebuah bahaya. Alfreandra Dewangga tadi pemirsa. Jangan ini yang tadi mengajak lari adalah Luis Miller dalam tayang lambat pemirsa. Ya, kita lihat ya begitu cepat dia melakukan pergerakan ke dalam dan ternyata penalti ya. Diberikan untuk Australia. Wasit menunjuk titik putih pemirsa. Dan sekarang penalti untuk Australia, dan ini memang menjadi sebuah bahaya tentunya, dan Indonesia harus tetap memberikan sebuah ketenangan. Hernando Arisariadi kali ini. Tendangan penalti akan dilakukan oleh Patrick Wood. Ya, Patrick Wood pemirsa. Siap-siap kali ini. Dan Hernando Arisariadi. Bagaimana Hernando Arisariadi akan mencoba untuk menahan tendangan dari Patrick Wood. Hernando. Oh, Hernando luar biasa. Sukar dipercaya pemirsa. Hernando Arisariadi dengan doa dan dukungan Anda berhasil menahan penalti krusial di awal pertandingan. Hernando bisa membaca arah bola begitu tenang. Dia untuk bisa membaca tendangan yang dilepaskan tadi oleh Patrick Wood. Dan juga dia bisa mencegah situasi rebound dengan cepat. Dia bisa kembali menangkap bola. Dan ini juga bagaimana para pemain Indonesia coba untuk melakukan man marking. Oh, ini yang bahaya. Bahaya kembali pemirsa, bahaya kembali. Oh, sukar dipercaya. Lagi-lagi anak muda bernama Hernando Arisariadi. Dua save yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat ada peluang bagi Australia di dalam kotak penalti. Ada kepanikan yang tercipta. Tapi beruntung, begitu baik tadi save yang dilakukan oleh Hernando. Dia bisa kembali membaca shooting yang dilepaskan oleh Jacob Italiano. Ini dia pemain yang paling berbahaya. Tapi sebelumnya kita melihat ya bagaimana sulitnya Dewangga tadi untuk mengantisipasi high ball. Dan putra putri terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Ada pemain dari Bandung, ada pemain dari Jayapura. Terus memberikan doa dan dukungan kepada anak-anak muda Indonesia yang kali ini berjuang demi lambang Garuda di dada. Perjuangan yang memang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ya, kita lihat Witan Sulaiman meringis kesakitan. Kita tahu pemirsa, Witan Sulaiman memiliki kecepatan yang sangat baik dan juga ball handling yang juga sangat istimewa sebenarnya ya. Witan Sulaiman, ini dia pemain asal Palu pemirsa. Benar, dan sejauh ini cukup sulit ya Witan untuk bisa berkreasi karena overlap meninggal Polsa, dan lagi-lagi pemirsa Alfreandra Dewangga. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, ada pelanggaran tampaknya ketika Alfreandra Dewangga meringis kesakitan. Ya, ini bukan pertama kalinya ya kita lihat Alfreandra Dewangga masuk ke sektor sebelah kiri ketika memang tidak ada Pratama Arhan. Sehingga dia tadi coba untuk melakukan blocking ya, tampaknya ada pelanggaran ya yang dilakukan oleh Miller. Oh, ada gerakan tangan yang memang mengenai ini dia Alfreandra Dewangga, kita saksikan pemirsa.
Ya, dan itu dia bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Alfreandra Dewangga. Ya, dan kita lihat Dewangga. Pemirsa, ini dia duet sehati yang memang sudah bermain dari kelompok umur, pemirsa. Masih bisa. Oh, ini yang tidak diperbolehkan ya, melakukan pelanggaran di sekitar daerah kotak 16. Betul, karena para pemain Australia bisa memanfaatkan situasi bola mati dengan mengirimkan umpan, memanfaatkan postur tubuh mereka. Ya, itu yang sebelumnya mereka coba lakukan saat Rahmat Irianto melakukan covering di tiang jauh. Ya, sebetulnya gangguannya juga tidak begitu keras ya, atau tidak begitu berat yang dilakukan oleh Hanis, tapi memang juga mengganggu tadi keseimbangan badan dari Brook. Selain Brook, kita tahu Jacob Italiano adalah pemain yang juga sering melakukan gerakan-gerakan individu yang memancing para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Ya, hati-hati terus pemirsa, hati-hati para pemain Indonesia, jangan sampai kali ini kecolongan di menit-menit akhir ini. Oh, masih bisa kembali defense mengenai salah seorang pemain pemirsa. Oh, belum selesai tekanan dari Australia dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Dan itu tampaknya menjadi tekanan terakhir yang dimiliki tentunya oleh kedua tim di babak yang pertama ini. Dan inilah di akhir dari pertandingan di babak yang pertama pemirsa. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia dalam pertandingan yang tentunya berlangsung dalam AFC U23 Asian Cup 2022 yang berlangsung di Central Republican Stadium yang ada di Tajikistan di malam hari ini. Apa yang terjadi di babak yang pertama tentunya akan kita bahas bersama dengan Bung Binder pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih menunggu apakah Coach Sintayong akan melakukan perubahan dengan memainkan pemain lain yang sementara berada di bangku cadangan. Kita tahu ada Marcelino Ferdinand, ada juga Ronaldo Kuate, ada juga Eka Febri, Kanu, pemain-pemain yang bisa ditampilkan di lini tengah untuk juga menjaga kreativitas dari Indonesia. Ya, kita lihat kick off dilakukan, di mana para pemain Indonesia mulai menguasai bola. Ya, umpan diberikan ke depan, tapi masih bisa dihalau oleh pemain Australia. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Australia coba untuk build up, memanfaatkan permainan dari sektor sayap. Cukup baik blocking yang dilakukan. Ya, kita lihat sebuah cross bahaya diberikan, bahaya ini. Jadi kali ini. Ya. Tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Ya, cukup rapi, cukup rapat. Ya, Pratama Arhan tadi lewat. Tapi kita lihat bagaimana ada duel yang dilakukan untuk bisa mencegah para pemain Australia melakukan build up yang rapi. Bagus Kafi melepas bola. Oh, sayang sekali ada intercept yang dilakukan di tengah sehingga tidak bisa tadi dilakukan proses counter yang coba dibangun oleh para pemain Indonesia. Pratama Arhan tampaknya perlu mendapatkan... Siap pemirsa, ini adalah merupakan Alessandro Lopane. Ya, kita lihat dia masuk menggantikan Adisu Bayo. Ya, ini Bayo. Dia pemirsa bagaimana Alessandro. Ya, Bayo mendapat smart pemirsa. Ya, sekarang mereka mencoba menekan dari sebelah kiri. Pelanggaran dilakukan oleh Bagus Kafi. Ya, Bagus Kafi juga terlibat dalam urusan bertahan dan itu sangat penting ketika para pemain Australia mengandalkan semua pemain ya, bahkan para pemain yang berada di pertahanan juga ikut maju ke depan. Ya, ini memang pemain yang begitu sering melakukan pergerakan-pergerakan cepat, yaitu Brook. Betul sekali bagaimana Lachlan Brook. Berza, tendangan kaki kiri kali ini dicoba berikan bola kepada Patrick Wood. Ini dia Lachlan Brook. Coba melakukan tendangan ke dalam. Sementara bersiap-siap juga di belakangnya ada Luke Duzel. Main Papua pemirsa. Ramai rumah kick, bahaya pemirsa, muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Free kick yang memang akurat ya yang dilepaskan oleh para pemain Australia di mana Brook melepaskan umpan ke tiang jauh. Tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sehingga ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando tapi sulit untuk dihalau oleh Hernando dan masuk tadi menjebol gawang dari Hernando Aris Sukaryadi. Bagaimana para pemain Indonesia tidak melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan tadi oleh Mark Tokic di mana semuanya hanya terpaku dengan bola ya sehingga akhirnya lepas dan dengan sangat bebas tadi Mark untuk memberikan respon kepada Australia setelah tertinggal awal
posisi. Oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, Sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan berubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat. Mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan. Ya, cutback dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang Hernando sudah keluar dari posisinya untuk menutup. Dari PSS Semarang yang memang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang pindahkan lagi bola ke kanan. Masih mencoba menekan Asnawi. Masih Asnawi Mangkualam pemirsa. Sebuah terupas dia berikan bola. Para pemain dari Indonesia. Oh, masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan oh, Sukar dipercaya pemirsa. Gol! Sebuah tendangan. Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Witan Sulaiman berhasil merobek gawang dari Australia. 1-2. Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on Indonesia, masih ada peluang. Kita lihat masih cukup banyak waktu jika para pemain Indonesia bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi kita melihat Indonesia bisa mencetak gol dan juga ada Marcelino Ferdinand karena dia lebih terlibat dalam proses untuk memberikan ini dia pass. gol yang dicetak oleh pemirsa, sebuah pressing dari Witan Sulaiman yang membuat penjaga gawang Suman hanya menatap bola masuk ke dalam gawangnya. Betul, ini gol berkeras ya. Sebetulnya bisa saja pemirsa. Oh, masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Oh, tendang. Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia. Dan shooting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Aristariadi. Dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia, Jacob Italiano. Iya, Brook dan Jacob adalah dua pemain yang mengandalkan skill individunya. Dan ketika Brook lebih banyak memberikan umpan, maka Jacob adalah pemain yang memang lebih banyak melakukan shooting. Sebelumnya di babak pertama juga Jacob mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Hernando. Dan di babak kedua ini terlihat ya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Jacob tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah, tapi dia mencari sudut yang sulit untuk bisa dihalau oleh Hernando. Ke pojok kiri, posisi penjaga gawang Hernando Arisutariyadi mencetak gol ketiga untuk Australia. Iya, kita lihat ya di mana dia sulit untuk bisa membaca gerakan-gerakan individu yang dilakukan oleh para pemain Australia. Dan sepertinya itu menjadi salah satu taktik ya dari Australia untuk bisa mengandalkan skill individu dari para pemain. Iya, kerja dari Rahmat Irianto melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya. Tentu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Oh, ini dia sebuah peluang pemirsa dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperkecil ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia. Di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat, ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangan yang memang mengandalkan power
tapi juga akurasi terjaga. Itu yang sangat penting ketika pemain sudah berada di dalam kotak penalti. Taufik begitu tenang tadi dalam urusan melakukan finishing. Asa bagi Indonesia masih terjaga. Masih ada leg kedua dan tadi Indonesia hanya tinggal 1 gol. Ini bukan through pass pertama yang dilepaskan oleh para pemain Australia di pertahanan Indonesia. Dan kali ini cukup baik ya, kita melihat bahwa sepertinya ada perangkap offside. Kita melihat pergerakan yang lebih cepat tadi dilakukan. Karena memang jika coba untuk mengawal secara ke dalam, maka para pemain Australia untuk bisa menyulitkan para pemain Australia. Sementara bola dikuasai Luka Preso. Rebut kembali bola. Pelanggaran kembali terjadi pemirsa. Di mana pelanggaran yang terjadi? Preso terlihat meringis kesakitan. Preso ini juga pergerakannya mobile. Dia lebih sering melakukan pergerakan dari tengah, menguasai bola, kemudian melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Indonesia di defense. Sepertinya kartu kuning. Kita belum tahu diberikan ke siapa. Pratama Arhan kita saksikan pemirsa mendapatkan kartu kuning dari wasit Kim Woo-sung. Memberikan bola ke dalam kotak penalti pertahanan dari Australia. Sementara Ronaldo Kuate, pemain asal Madura United, menggantikan Mandoven ya. Betul sekali, kita lihat pemirsa. Ini main yang juga tentunya besar di Bantul. Ini dia, jika lemparan ke dalam perlu lebih akurat lagi. Pratama Arhan kali ini pemirsa. Coba tadi bukan lemparan ke dalam rasa sepak pojok. Sekarang bola dikuasai Afrianda Dewangga. Kembali lagi. Bahaya ini dia. Bahaya pemirsa. Sebuah counter. Untung Afrianda Dewangga berhasil melakukan netralisir kembali. Sebuah tanggung jawab yang dilakukan tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ini dia serangan yang coba dilakukan oleh Subhan Fajri. Dan kali ini bola kepada Ronaldo Kuate. Coba direbut oleh Marcelino Ferdinand. Ronaldo pemirsa. Masih Ronaldo. Ronaldo lagi. Kita saksikan pemirsa bagaimana Rizky Ridho tadi. Mau tidak mau ya, dia perlu melakukan pressure tadi. Ada peluang. Indonesia pemirsa coba menekan. Ini masih kita saksikan pemirsa para pemain Indonesia. Asnawi Mangkualam. Asnawi. Asnawi pemirsa. Asnawi. Dan dia berikan bola kepada Pratama Arhan. Masih Asnawi lagi. Asnawi. Dan sekarang kita saksikan pemirsa umpan yang coba dilakukan. Serangan dari para pemain Indonesia. Rizky Ridho. Ada sebuah peluang yang dimiliki. Sayang sekali kehilangan momentum para pemain Indonesia tadi. Cukup lama menguasai bola ya. Juga memberikan peluang kepada para pemain Australia untuk merebut bola kembali. Untuk memberikan pressure dan juga untuk melakukan pengawalan. Dihentikan pertandingan. Ini dia Jacob Italiano. Jatuh dia. Sementara kita saksikan pemirsa tampaknya lakukan. Inilah leg pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia dalam laga menuju ke final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2022. Akhir dari pertandingan berlangsung di mana Indonesia harus menyerah 2-3 dari Australia dalam leg yang pertama. Tapi ini belum selesai karena masih ada leg yang kedua di mana Indonesia dari tim Australia. Terlihat fighting spirit dari para pemain Indonesia sehingga mereka bisa mencetak 2 gol juga yang indah. Yang pertama dari Witan menerima umpan dari Ramai dan yang kedua adalah ketika Gunansar melakukan shooting dan bisa bola tersebut diterima oleh Taufik Hidayat yang melakukan pelajaran tentunya bagi Indonesia untuk memperbaiki dalam 2 hari ini untuk menuju ke leg kedua dalam pertandingan nanti yang juga masih tetap akan menghadapi Australia karena memang hanya tinggal Indonesia dan Australia yang berada di grup ini dalam persaingan menuju ke Piala Asia U23. Sekali lagi pemirsa akan berlangsung di Uzbekistan pada bulan Juni 2022 mendatang. Dan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.